Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tutorial masih berkaitan dengan program pengolah angka. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan juga bahwa program aplikasi pengolah angka itu banyak, tapi saya menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini program aplikasi pengolah angka yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan fungsi logika yang ada di Microsoft Excel. Fungsi aritmatika, fungsi logika untuk menghitung nilai rata-rata atau nilai rata-rata dari setiap mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Di sini saya sudah mempunyai data-datanya, ya. Anggap saja sudah mempunyai data gitu ya. Ini ada 16 orang mahasiswa yang sudah ada nilai presensi, kemudian nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kali ini saya hanya ingin menghitung nilai teori ya dari absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nanti dimasukkan dalam nilai teori ini. Dan kemudian nilai prakteknya juga sudah ada. Jadi nanti digabungkan antara nilai teori dengan nilai praktek di sini jumlahnya. Kemudian nilai angka ini akan kita konversikan menjadi nilai huruf. Ya, nilai huruf A, B, C, D gitu ya. Dan keterangannya di sini di sel keterangannya nanti kita masukkan berupa kata atau kalimat. Misalnya amat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ya. Nah, di sini ada nilai yang berbeda, yaitu angka 14, 11, dan lain sebagainya. Di sini menandakan bahwa ini adalah jumlah pertemuan. Ya, mahasiswa tersebut mengikuti pertemuan sebanyak 14 kali. Saya tidak mengkonversi ke dalam nilai puluhan, tapi nilainya langsung saja ini. Jadi nilai pertemuan saja. Nanti kita konversikan ke dalam nilai puluhan, ya. Dan untuk nilai absen ini ada kriterianya. Dan setiap nilai ini ya ada nilai kriterianya. Untuk nilai absen adalah 15%, ini ya, 15%. Kemudian tugas 20%, kemudian UTS-nya 25%, ya ini. Dan kemudian nilai UAS-nya adalah 40%. Jadi nilai-nilai ini diambil sesuai dengan tadi ya presentasinya. Misalnya ini yang diambilnya hanya 15%-nya, ini 20%-nya, yang ini 25%-nya, yang ini 40%-nya. Nanti kita gabung di sini, ya. Kita gabung di sini. Nah, kemudian dari nilai teori itu kita ambil 40%-nya. Ya, nilai teori ini 40% dan nilai praktek 60%, dan kita masukkan di sini. Ya. Kemudian huruf mutunya, nah huruf mutu kita melihat di sini acuannya. Nilai 86 sampai 100 adalah A atau keterangannya amat baik. Kemudian nilai dari 70 sampai 85 nilainya adalah B. Berarti keterangannya baik. Ya, di sini keterangan di sini. Ini hurufnya. C dan berikutnya sampai ini seperti itu, ya. Oke, langsung saja misalnya kita coba masukkan rumusnya. Tapi sebelum saya memasukkan rumusnya supaya paham terlebih dahulu, karena ini nilai absensi itu berbeda, maka saya membuat nilai absensinya secara sendiri dulu di sini supaya paham, nanti tinggal menggabungkan ya. Oke, seperti sebelumnya juga bahwa kita dalam menggunakan Microsoft Excel harus tahu nama dari setiap sel. Nah, kita akan menghitung sel ini ya. Sel ini berarti adalah D12. Maka rumusnya adalah sama dengan kurung buka D12, ini langsung ke sini, D12, ya, dibagi 14, apa itu 14? 14 itu adalah pertemuan secara keseluruhan satu semester, ya, jadi 14 pertemuan dalam satu semester itu, apa? Dalam satu semester itu, perkuliahan fullnya itu adalah 14 pertemuan. Jadi kalau misalnya ini 14 berarti dia hadir terus-terusan, nggak pernah bolos ya. Nah, sekarang berikutnya kita kalikan dengan tanda bintang kali 100 ya.
ya, kali bintang. Nah, kemudian tadi untuk supaya kita mengambil 15%-nya berarti ini kurung tutup, ya. Nah, kita coba enter dulu ya, kita enter. Nah, berarti nilainya adalah 100. Berarti ini adalah nilainya 100. Jadi karena dia hadir semua, maka nilainya 100. Nah, untuk mengambil 15%-nya bagaimana? Nah, berarti tinggal dikali 15%. Oke. Enter. Nah, berarti nilainya 15. Gitu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kita ini hapus dulu. Hapus. Kita langsung di sini sama dengan kurung buka. Berarti ini D12 dibagi 14 dikali 100. Oke. Kurung tutup dikali 15%. Satu, untuk kolom absensi atau kolom presensi. Ini satu selesai. Nah, kemudian ditambah dengan kolom berikutnya. Tambah kurung buka, berarti ini sekarang. E12 ya dikali 20% kan? Diambil 20% kan? Nah, kurung tutup ditambah kurung buka lagi. Yang ini berarti UTS berarti F12. Ya, F12 dikali 25%. Tambah kurung buka, yang ini berarti G12 dikali 40%. Kurung tutup. Nah, berarti nilai praktek itu rumusnya seperti itu. Ya, nilai praktek itu rumusnya seperti itu. Ya, kita enter. Nah, berarti jumlahnya 83,50. Nah, untuk mengisi yang di bawah ini, kita tidak perlu memasukkan rumus seperti yang tadi. Ya, sebanyak 16 orang, itu lumayan capek kalau kita memasukkan rumus yang tadi. Jadi cukup dengan klik di sini, klik, ya, kemudian tarik, di drag ke sini, ya, dan semua rumusnya sudah terhitung dan sudah masuk di sini semua. Jadi udah secara otomatis ini terhitung. Kita lihat nih, ya, tuh. Ini D13 kan, kalau tadi D12, ini D14, sudah terhitung semua secara otomatis. Oke, satu nilai teori sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nilai jumlah. Nilai jumlah itu berarti kan ini 40%, ini 60%. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti sama dengan kurung buka. Ini berarti H12 ya dikali 40%. Ditambah ini nilai praktek berarti I12 dikali 60%. Enter. Selesai. Nah, ini udah selesai. Tinggal di enter. Nah, sama seperti yang tadi, kita drag ke bawah dan selesai. Semua sudah lengkap. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai huruf mutu. Apakah ini A atau B? Sebenarnya kalau melihat seperti ini mudah ya. Misalnya ini 90, kita lihat di bawah nih kriterianya ya. Kita lihat kriterianya. A itu adalah 86 sampai 100. Berarti 90,40 adalah A. Misalnya kita ketik. Sebenarnya bisa dengan mengetik itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya jumlah mahasiswanya banyak, capek juga kita melihat, bisa-bisa kita juga salah mengetik atau salah tekan tombol ya. Maka lebih baik kita buat rumus. Jadi rumusnya adalah sekarang menggunakan rumus if atau jika ya. Bagaimana cara rumusnya? Oke, kita gunakan sekarang seperti biasa. Menggunakan rumus itu harus menggunakan sama dengan if. Nah ya, if jika di dalam sel ini apa namanya?
Berarti J12 lebih besar atau sama dengan, nah itu. Jadi itu tandanya lebih besar atau sama dengan 86, maka tanda petik A. Kenapa A harus pakai tanda petik? Karena ini adalah huruf, maka huruf itu harus menggunakan tanda petik. Kalau angka tidak perlu. Ini untuk kriteria. Kemudian berikutnya, ini pemisahnya koma ya. Jika di dalam sel J12 lebih besar atau sama dengan 70, maka B. Nah, kan gitu. Kemudian berikutnya, jika di dalam sel J12 lebih besar atau sama dengan 55, kita lihat di sini 55 kan? Ya, 55, maka nilainya adalah C. Hurufnya adalah C. Dan berikutnya, jika J12 ya, dalam sel J12 lebih besar atau sama dengan 40, nah, lihat 40 tuh, ya, maka nilainya adalah, nilai hurufnya adalah D. Dan terakhir, kita tidak perlu menggunakan if lagi, cukup dengan koma, langsung kasih kriteria E di situ. Terakhir itu ya. Nah, baru kemudian kita tutup pakai kurung tutup. Ada berapa ini yang terbuka kurungnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 kurung tutup. 1, 2, 3, 4. Oke, tutup. Selesai. Ya. Kita tarik ke bawah. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah, drag. Dan selesai. Nah, berikutnya yang satu lagi, ini hampir sama dengan kriteria ini, cuma tadi A, B, C tinggal diganti dengan amat baik, baik, cukup, dan kurang. Oke, kita copy saja ya di sini ya. Kita copy di sini. Oke. Kita kopikan di sini. Oke. Nah, kita kopikan. Nah, ini A-nya kita ganti saja. A-nya, ini kan K ya. Nah, ini salah juga. Ini jangan ke K12. Berarti ke J12 ya. Ini kita tulisnya adalah amat baik. Oke, ini J12. Kenapa J12? Karena yang dihitung adalah angka, bukan huruf ya. J12. Nah, ini adalah baik. Kemudian ini juga J12. Ini berarti cukup. Kemudian J12 ya. Ini berarti kurang. Nah, berarti di sini sangat kurang. Betul nggak? Coba kriterianya. Oh, atau gagal. Ganti gagal. Jangan sangat kurang. Berarti di sini gagal. Sini kurang, sini gagal. Artinya gagal, tidak lulus. Oke, enter. Selesai. Itu A. Amat baik. B. Baik. Ya, baik-baik, amat baik. Secara otomatis seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Tinggal dikembangkan saja potensi-potensi aplikasi Microsoft Excel ini, karena semakin dipelajari semakin banyak sekali yang bisa kita gunakan. Barangkali itu saja dari saya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.